유도 우리랑 같이. 거리. 특별히 필수까지. Halo guys, selamat datang kembali di channel review film bagus. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita series Rubah Ekor 9. Langsung aja kita bahas alurnya. Inilah Tale of Nine-Tailed episode 11. 빨리 좀 녹아라. Pada episode 11 kali ini, dimulai dengan Yon yang masih menyamar sebagai Niundo. Dia memanfaatkan Yuki dan Ogama untuk membantunya dan mengajak menemukan Hongju dan Muyong. Yon memainkan perannya dengan baik dan meyakinkan kedua rekannya untuk mengikuti. Sedangkan Niundo yang ada di tubuh Yon, dia memeriksa Hongju untuk mendapatkan batu pelindung. Namun, Hongju yang kesal pun meninjunya hingga terpental. Bersamaan dengan itu, tentara bayaran pun tiba di sana. Hongju dan Muyong pun mulai bertarung melawan Yuki dan Ogama. Ketika Hongju hampir bisa mengalahkan Ogama, tiba-tiba Niundo yang ada di tubuh Yon menebas tangan Hongju. Sehingga akhirnya mereka pun sadar jika itu bukanlah Yon. Mereka pun kehilangan konsentrasi dan kesempatan itu digunakan dengan sangat baik oleh Yuki untuk membekukan Muyong. Ketika Hongju mengetahui hal ini, dia terkejut. Tapi Dewa Gunung tidak pernah ada yang lari dalam pertempuran. Dia melompat dan memutuskan untuk melawan mereka semua sendirian. Tentu saja dia tidak sanggup karena tidak lama kemudian Yuki membekukannya. Ketiga iblis Shinigami itu pun terlihat bangga atas kemenangan yang mereka capai. Tapi mereka meremehkan Muyong yang menggunakan kekuatan apinya untuk mencairkan dirinya sendiri dan berhasil menikam Yuki. Setelah menikam Ogama berkali-kali, Muyong mencoba menggunakan keahlian apinya untuk mencairkan Hongju. Tapi itu semua membutuhkan waktu yang lama sehingga Ogama yang berhasil kembali bangkit menyerangnya dari belakang. Situasi semakin memburuk ketika Niundo berencana memindahkan jiwanya ke tubuh milik Muyong. Niundo menyuruh rekannya melukai tubuh Yon, lalu kemudian dia bersiap melakukan ritual pemindahan jiwa. Namun tiba-tiba Yon melompat menghalangi dan berhasil kembali ke tubuhnya sendiri. Tetapi beberapa luka akibat pedang membuat Yon terjatuh. Kesempatan itu digunakan Niundo untuk mengulang kembali ritual pemindahan jiwa. Untung saja Hongju yang telah bebas memukul Niundo, lalu Yon mengeluarkan kekuatan petirnya dan mengubah Niundo menjadi debu. Yon kemudian mengambil kembali penggaris emas dari Yuki, lalu dia menyuruh dua iblis Shinigami yang tersisa segera pergi. Yon bersama dua rekannya berbaring di tanah dan merasa lega karena telah berhasil mengatasi masalah iblis Shinigami. Dan sesaat kemudian mereka bertiga pun kembali ke kamar hotel 404. Di sana, Satori berjalan dalam keadaan berlumuran darah setelah dia membantai semua iblis Yacha seorang diri. Sementara itu, di kamar lain terlihat para Gisaeng yang bersiap-siap menikam Yohi karena mereka takut jika tiba-tiba gadis itu berubah menjadi iblis Yacha. Untung Rang dan yang lainnya muncul tepat waktu. Rang kemudian meminumkan obat kepada Yohi. Rang sangat mengkhawatirkan kekasihnya itu. Dia duduk di pinggir ranjang menunggu Yohi bangun. Sementara itu, Yon bersama Muyong dan Hongju terkejut mendapati diri mereka telah berada di hotel. Mereka pun lalu memutuskan kembali ke Myoyongak untuk mengobati luka-luka mereka terlebih dahulu. Yohi akhirnya terbangun dan melihat Rang tertidur di sampingnya. Rang sangat bahagia begitu melihat wanita yang dicintainya itu akhirnya kembali sadar. Yohi berbisik mengatakan jika dia mencintai Rang. Rang pun lalu membalasnya dengan ciuman. Hongju, Yon, dan Muyong saat ini telah berada di Myoyongak. Ketika Yon sedang menikmati cahaya matahari pagi, Rang datang menghampirinya dan menanyakan keberadaan Muyong.
Dia berniat menghajar pria tersebut karena telah melepaskan iblis Yacha dan nyawa Yohi menjadi terancam. Tapi Yon merasa ada yang aneh. Dia melihat jika mereka tidak memiliki bayangan. Yon lalu mendatangi kedua temannya di kamar dan mengatakan jika mereka saat ini masih terjebak di kamar 404. Ketika mereka menyadari hal ini, ketiganya tiba-tiba kembali ke kamar 404 dan di sana Satori menyapa mereka dengan senyuman. Dia memperkenalkan dirinya sebagai bos tentara bayaran Shinigami. Satori juga memberitahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari ruangan. Tidak lama kemudian, Yuki dan Ogama juga memasuki kamar. Satori lalu meminta Yon untuk menyerahkan harta karun miliknya. Dan Yon pun dengan sukarela memberikannya kepada Satori. Sehingga hal itu membuat Hongju dan Muyong kaget. Satori lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya Yon telah dihipnotis sejak awal. Bahkan dia juga telah menghipnotis Hongju dan Muyong ketika berada di Hotel Bando. Dan dalam hitungan ketiga, Satori lalu memerintahkan Hongju dan Muyong saling menyerang. Tapi Yon juga pintar, karena sebelumnya dia juga telah melakukan hipnotis terhadap Yuki dan Ogama. Dengan perintah dari Yon, Ogama memeluk Satori dengan kuat, dan kemudian Yuki lalu membekukannya. Yon menusuk Satori dengan sebilah pisau, sehingga Hongju dan Muyong pun terbebas dari hipnotis. Setelah mengambil kembali harta karun miliknya, Yon menyuruh ketiga iblis Shinigami itu lompat dari atap. Tapi tiba-tiba Muyong mengambil tas harta karun dari tangan Yon. Dia berhasil mendapatkan penggaris emas. Sementara Yon ditinggalkan dengan batu pelindung. Orang tua Sunwo sangat kesal atas peristiwa pembunuhan di Hotel Bando. Karena rencananya mereka akan menggunakan tempat tersebut untuk acara pernikahan Sunwo dan Jenderal Kato. Tapi Sunwo telah memikirkan sebuah rencana dan memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahannya di sana. Karena dia berencana akan meledakkan bom di antara pernikahannya itu. Yang kemungkinan besar akan dihadiri oleh banyak pejabat pemerintah Jepang. Namun tanpa diduga, Jenderal Kato mendatangi butik milik pengantin siput. Dia mengatakan jika dia tahu tentang pemberontakan yang mereka rencanakan. Tapi untuk sementara ini, Kato sengaja membiarkan mereka karena dia ingin memperlihatkan kepada Sunwo jika usahanya itu akan sia-sia belaka. Esok harinya, Sunwo menemui Shinju. Dia memberitahu jika pernikahannya dan Jenderal Kato akan berlangsung dalam waktu 2 hari. Sunwo meminta Shinju membantunya untuk menjalankan rencana mereka. Namun Shinju khawatir jika dia tidak bisa membantunya, karena malam itu tepat terjadinya gerhana bulan. Dan saat itu, dia dan Yon harus pulang ke masa depan. Yon yang mendengar percakapan mereka lalu memutuskan untuk membantu Sunwo. Dia percaya jika mereka berhasil membunuh Jenderal Kato, maka penduduk Joseon bisa terbebas dari penderitaan. Kemudian, Yon bertemu dengan Hongju. Meskipun dia kehilangan penggaris emas karena dicuri Muyong, Yon cukup tenang karena dia masih memiliki batu pelindung. Yon berkata jika sebelum pulang dia akan melakukan sebuah misi untuk membunuh Jenderal Kato dan antek-anteknya. Dia meminta Hongju untuk membantunya menjalankan misi tersebut. Malam harinya, Muyong pergi ke tengah hutan membawa penggaris emas. Meskipun dia terluka parah, dia berjanji akan mendapatkan batu pelindung setelah dia sembuh. Karena Muyong berencana ingin menjalani kehidupan normal dengan saudaranya ketika dia dihidupkan kembali. Di tempat lain, Yon berbicara kepada Taluipa sebelum pertarungan terakhirnya. Di sana, Taluipa memperlihatkan sebuah lukisan dewa gunung yang asli, di mana pada zaman dulu hanya ada satu dewa gunung dan dia sangat kuat. Tapi karena dia lupa diri dan membangkitkan para iblis, Dewa Kematian pun membunuhnya. Kemudian, Dewa Kematian membagi kekuatan Dewa Gunung menjadi 4 pusaka. Salah satunya adalah batu pelindung dan penggaris emas.
Lalu Ippa menambahkan bahwa penggaris emas dan batu pelindung seharusnya tidak ada dalam periode waktu yang sama. Karena jika itu terjadi, kedua benda itu akan saling menarik menjadi satu, seperti sebelumnya. Saat ini penggaris emas berada di tangan Muyong dan dia berencana menghidupkan kakaknya kembali dengan pusaka tersebut. Tapi masalahnya, yang coba dihidupkan kembali oleh Muyong sebenarnya bukan saudaranya. Selama ini dia dipermainkan sebagai orang bodoh. Muyong tidak menyadari jika yang dia coba bangkitkan itu adalah Dewa Gunung yang asli. Di tempat lain, Muyong mulai melakukan ritual pembangkitan arwah. Dan setelah itu, tiba-tiba Hoyong muncul di hadapannya. Tetapi itu bukanlah Hoyong kakaknya. Saat dia memeluk Muyong, dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bukan saudaranya. Dia berterima kasih kepada Dewa Gunung atas bantuannya dan menyentuh dahi Muyong. Saat dia melakukannya, Muyong menjadi kaku dan jatuh ke tanah. Hongju menyadari ada yang tidak beres saat dia menjatuhkan vas. Dia merasa ada sesuatu yang buruk yang sedang terjadi. Yon bergegas mencari keberadaan Muyong. Sementara itu, Hoyong mengungkapkan jika dia adalah Dewa Gunung yang asli dan akan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai dulu. Muyong yang sekarat mengingat kembali kenangan indahnya tentang masa lalunya dan menyesal karena telah mengkhianati kedua sahabatnya. Tidak lama kemudian, akhirnya Yon berhasil menemukan Muyong. Dia berusaha membangunkan sahabatnya itu yang perlahan mulai kehilangan kesadaran. Kembali ke kota, saat ini Rang dan Yohi sedang berjalan di sebuah pasar. Kemudian, Rang menuju ke dalam toko untuk mengambil hadiah untuk Yohi dan meminta kekasihnya itu untuk menunggu sebentar. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Yohi diserang oleh seorang wanita yang terluka. Yang ternyata wanita itu adalah Yuki. Saat itu, Ogama juga muncul di hadapan Jaeyu sambil tersenyum, yang menandakan jika kedua tentara bayaran itu masih hidup. Sementara itu, Rang yang telah kembali sangat terkejut melihat Yohi telah menghilang dan menemukan pecahan kaca yang berlumuran darah. Tapi sepertinya saat ini Yohi masih hidup. Yon memeriksa tempat kejadian dan menyadari luka yang dialami Yohi tidak fatal. Dia juga melihat perhiasan boneka salju milik Yuki dan mengetahui jika pelakunya adalah iblis Shinigami. Lalu film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Tale of Nine Tails episode 11. Nantikan episode selanjutnya ya guys. Aku pamit undur diri. See you on the next video.